Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali. Kita akan mendengarkan khotbah buat kita minggu hari ini, yaitu minggu ke-14 setelah Trinitatis, minggu tanggal 21 September 2025, dengan firman Tuhan yang diambil dari Amos pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, dengan topik minggu Tuhan memulihkan umatnya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Mari kita dengarkan dan camkan di dalam hatimu baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, pernahkah Anda merasa hancur, remuk, dan terpuruk dalam kehidupan Anda? Selesailah sudah, berakhirlah sudah. Saudara-saudara, kalau sudah kita katakan selesailah sudah atau berakhirlah sudah, seolah-olah ini mau mengatakan bahwa tidak lagi ada harapan. Harapan nan sirna, dan tidak akan ada lagi jalan keluar. Kita merasa seperti bangunan yang sudah runtuh, sudah hancur, dan tidak akan mungkin lagi bisa dipulihkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengalami hal yang seperti itu, masihkah kita berharap akan pemulihan? Masihkah kita merasa berkeinginan supaya hidup kita bisa dipulihkan atau diperbaiki lagi? Namanya juga sudah harapan nan sirna. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, kita mau diingatkan bahwa janji Tuhan tentang pemulihan yang luar biasa yang akan Dia lakukan melalui firman Tuhan ini. Kita menemukan sebuah janji yang menghidupkan kembali harapan yang sirna itu. Tadi kalau kita sudah merasa remuk, hancur, lebur, pasti
kita sudah tidak memiliki harapan lagi dalam kehidupan kita. Tetapi justru di sini firman Tuhan ini mau mengingatkan bahwa Allah berjanji menghidupkan kembali harapan bagi bangsa Israel. Karena ketika itu bangsa Israel sudah merasa hancur, mereka mengalami penderitaan dan mereka terbuang. Itulah keadaan mereka. Nah, ini nas ini buat kita hari ini. Engkau yang merasakan hidupmu remuk, hancur, lebur, dan tidak ada harapan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa janji Tuhan untuk menghidupkan kembali harapan yang justru lebih baik dari yang semula. Nah, oleh karena itu mari kita renungkan firman Tuhan ini baik-baik. Dan apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini yang boleh kita ambil menjadi renungan yang meneguhkan, menguatkan, mengembalikan semangat hidup dan semangat iman bagi kita. Yang pertama, saudara-saudara, pemulihan dimulai dari reruntuhan. Camkan ini baik-baik, dengarkan baik-baik saudara-saudara. Pemulihan dimulai dari reruntuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, nats ini dibuka dengan gambaran yang suram. Situasi yang serba kacau, tidak kondusif. Firman Tuhan berkata, pada hari itu aku akan menegakkan kembali pondok Daud yang roboh. Aku akan menutup retak-retaknya dan akan menegakkan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Itulah ayat 11 firman Tuhan buat kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah gambaran tentang keadaan umat Tuhan yang hancur. Keadaan yang situasinya sudah kacau balau. Tidak ada lagi ada harapan. Namanya sudah hancur lebur, kacau balau, tidak kondusif. Bahkan disebutkan saudara-saudara, pondok Daud yang melambangkan kekuasaan dan kemuliaan Israel saja, kini hanya tinggal reruntuhan. Tadi dikatakan saudara-saudara, pondok Daud yang roboh. Itulah situasi yang terjadi. Ya, namun ini yang mau kita imani. Janji Tuhan, sekali lagi saudara-saudara, mau menghidupkan kembali kepada kita harapan yang baru dan harapan yang melebihi dari yang kita harapkan. Harapan yang melebihi daripada hanya sekadar pemulihan. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna sebelum Dia bertindak. Dia datang kepada kita justru saat kita berada di titik yang terendah. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau tadi pertanyaannya kepada kita, pernahkah engkau merasa hidupmu yang hancur? Hidupmu yang apa? Yang kacau balau, remuk dan terpuruk dan tidak akan mungkin lagi bangkit, di mana harapan sudah sirna. Nah, di sini janji Tuhan itu membangkitkan kembali, menghidupkan kembali harapan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, kehancuran bukanlah akhir, melainkan awal dari pemulihan Tuhan.
Situasi yang hancur itulah, situasi yang remuk redam itulah justru yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan tanda keajaibannya. Dan Tuhan yang maha kuasa itu. Saudara-saudara, kalau hanya sekedar terlambat, kalau hanya sekedar sedikit saja masalah, itu pekerjaan Tuhan tidak perlu Dia lakukan. Kita tidak perlu membutuhkan Tuhan. Tapi justru ketika kita dalam posisi yang hancur dan posisi yang keadaan tidak ada harapan, di situ Tuhan datang menghidupkan harapan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, camkan baik-baik. Tuhan sanggup memulihkan hati yang hancur, hubungan yang rusak, dan kehidupan yang berantakan. Camkan itu. Kalau engkau menghadapi situasi yang berat dan engkau merasa sudah tidak ada lagi harapan, selesailah sudah hancurlah sudah, justru di situ harapkan Tuhan dan datang kepada Tuhan. Itu yang pertama yang mau kita renungkan, saudara-saudara. Yang kedua, pemulihan melampaui batas. Nah, ini juga yang ajaib yang mau kita dengarkan. Pemulihan biasanya dikembalikan kepada semula. Tapi ini pemulihan melampaui batas. Mari kita lihat ayat 12. Supaya mereka menguasai sisa-sisa Edom dan segala bangsa yang telah kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemulihan dari Tuhan tidak hanya bersifat secara sederhana saja, atau hanya internal kehidupan kita, atau situasi kita, atau hati kita. Bukan itu. Tetapi juga lebih luas dari sekedar internal kehidupan kita. Dia memulihkan bahkan sampai keluar dari diri kita. Coba mari kita lihat. Bangsa yang tadinya dikalahkan dan dipermalukan, yaitu bangsa Israel, kini menguasai bangsa-bangsa yang lain. Pemulihan dari Tuhan tidak hanya mengembalikan apa yang hilang. Camkan baik-baik. Bukan hanya mengembalikan apa yang hilang, tetapi juga memberikan lebih dari sebelumnya. Itu yang saudara-saudara kita mau sebutkan. Pemulihan Tuhan melampaui batas. Pemulihan Tuhan begitu di luar nalar kita, atau luar biasa, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan memulihkan tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Anugerah pemulihan itu memampukan kita untuk menjangkau mereka yang juga membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Dengan demikian, lingkaran pemulihan ini terus meluas dan memberkati banyak orang. Itu pemulihan yang dilakukan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, pemulihan adalah janji pasti dari Tuhan. Ini juga perlu kita renungkan baik-baik. Pemulihan adalah janji pasti dari Tuhan. Kalau kita lihat ayat 13-15, ini adalah puncak dari janji ini. Ya, Tuhan berjanji, sesungguhnya akan datang masanya. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan menyusul penuai dan pengirik buah anggur akan menyusul penabur. Coba lihat apa artinya ini. Ini adalah gambaran kelimpahan yang luar biasa,
di mana panen begitu berlimpah sehingga para pembajak belum selesai menanam, panen sudah siap dipetik. Inilah luar biasanya janji pemulihan pasti daripada Tuhan. Ini adalah gambaran dari berkat Tuhan yang tak terbatas itu. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Kata-kata ini adalah janji yang pasti, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita yang selalu ingkar akan janji kita. Selalu kita berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada istri, berjanji kepada suami, berjanji kepada anak-anak kita, berjanji kepada orang banyak. Tapi sering sekali tidak kita tepati. Kata-kata bohong sudah sepertinya biasa kita lakukan. Aku akan datang. Aku segera datang. Aku akan hadir di situ. Padahal dia tidak pernah datang. Dan tidak pernah dikonfirmasi kemudian. Maaf, ternyata aku punya pekerjaan yang lain. Maaf, ternyata aku salah perencanaan. Maaf, aku salah mengira. Tidak ada lagi konfirmasi kepada kita, dari kita. Nah, ini terbiasa kita. Kita selalu berjanji kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, manusia yang dipegang adalah kata-katanya. Tapi banyak sekali orang yang berkata tapi tidak bisa dipercaya. Camkan baik-baik perkataan ini, ya. Bapak Ibu saudara-saudara, pemulihan ini bukan sekedar kemungkinan, melainkan kepastian. Janji Tuhan akan pemulihan adalah fondasi yang kokoh untuk berpegang teguh di tengah segala ketidakpastian. Jadi pegang saja firman Tuhan. Pegang saja janji Tuhan. Bila engkau mengalami pergumulan, Tuhan, aku percaya bahwa janjimu akan memberikan kelepasan. Kalau engkau mengalami pertengkaran, hidupmu sedang hancur-hancuran, katakan kepada Tuhan, aku percaya bahwa pemulihan itu akan datang bagiku. Karena Tuhan adalah Allah yang ajaib. Maka semuanya akan dipulihkan untuk kita karena keajaiban Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pemulihan dari Tuhan bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel di masa yang lalu, tapi ini juga terjadi bagi kita. Dan ini pasti akan terjadi juga dalam hidup kita bila engkau sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada janji Tuhan. Apa yang mau dipulihkan? Coba mari kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pemulihan hati. Jika Anda merasa hancur karena kegagalan atau kehilangan atau luka batin, ingatlah bahwa Tuhan sanggup memulihkan hati Anda. Izinkan Dia masuk dan menyentuh bagian yang paling dalam dari kehidupan Anda. Izinkan Dia masuk, maka Dia akan memulihkan. Pemulihan hubungan ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Apakah ada hubungan yang rusak, baik dengan keluarga, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua? Ada begitu banyak kerusakan hubungan. Itu yang disebut broken home atau broken heart. Ada banyak hal bisa terjadi. Atau hubungan yang rusak dengan teman atau dengan pasangan. Berdoalah dan minta hikmat Tuhan untuk memulihkannya. Minta
kerelaan bagi kita untuk mengampuni. Minta kepada Tuhan untuk mengubah kekesalan, kekecewaan, kemarahan kita menjadi pengampunan, menjadi penerimaan, sehingga setiap hal boleh kita terima. Ini memang sulit, tapi masih bisa dilakukan oleh kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Itu kata Rasul Paulus kepada kita, firman Tuhan. Yang ketiga, pemulihan tujuan hidup. Ketika kita kehilangan arah, Tuhan sanggup mengembalikan tujuan hidup kita. Dia akan menuntun langkah kita kembali ke jalur yang benar sesuai dengan kehendak. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hidup kita ini yang hancur sama seperti pot bunga yang hancur. Atau ada porselin atau Gucci yang mahal. Ya, apabila terjatuh, maka itu akan pecah dan hancur. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita akan membuangnya? Banyak orang langsung membuangnya karena mereka merasa bahwa sudah tidak akan mungkin lagi bisa diperbaiki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh seniman Jepang dengan teknik kintsugi namanya. Ya. Seniman itu pasti mengambil pecahan demi pecahan daripada keramik atau pot bunga. Dia tidak menyembunyikan keretakan, tapi dia mulai merekatkannya dengan lem kayu yang disertai dengan bubuk emas. Yaitu bagaimana supaya kepingan-kepingan tadi boleh disatukan kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pot itu tidak hanya kembali utuh. Ini yang menarik. Tetapi juga menjadi lebih indah dari semula. Dan lebih unik karena garis-garis emas yang menyoroti setiap keretakan yang terjadi itu. Keindahan pot itu kini terletak pada sejarah pecahannya yang telah diubah menjadi karya seni, seperti pot kintsugi. Demikian jugalah kita dipulihkan oleh Tuhan. Dia mungkin tidak akan menghapuskan luka dan keretakan masa lalu, sama seperti keretakan daripada pot-pot tadi. Keretakan itu terlihat, tetapi justru keretakan itu semakin indah, karena keretakan itu, garis-garis keretakan itu yang membuat pemulihan itu semakin indah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup kita yang dipulihkan Tuhan juga lebih indah dari sebelumnya bila kita boleh menyampaikan hidup kita untuk dipulihkan oleh Tuhan dan menerima keajaiban yang luar biasa dari Tuhan. Itulah kintsugi, karya seni yang memperbaiki pot yang hancur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita pulang hari ini dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Dia sanggup mengubah reruntuhan menjadi pondasi baru yang kokoh, mengubah air mata menjadi air sukacita, dan mengubah keputusasaan menjadi harapan yang hidup. Ingatlah, pemulihan dari Tuhan itu pasti,
Jadilah seperti pot kintsugi yang dihiasi emas. Biarkan Tuhan memakai setiap luka dan kegagalan kita untuk memuliakan namanya, untuk mengagungkan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pemulihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ternyata tidak ada yang tidak bisa Engkau lakukan. Bahkan seperti pot yang sudah hancur pun masih bisa dipulihkan. Bahkan lebih indah dari pot sebelumnya. Demikian juga hidup kami yang hancur, justru lebih indah retakan-retakannya. Sekalipun tidak Engkau buang, tetapi retakannya itu yang menjadi lebih indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan menghidupkan kembali harapan kami yang sirna. Biarlah kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari semangat kembali dalam hidupmu. Bila engkau hancur, terima pemulihan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu untuk minggu ke depan.